Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelas 10 SMK Wiraguna Limbangan. Welcome back. Mapel Ibu Bahasa Indonesia. Baik, untuk hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui dulu apa saja materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu ada pengertian eksposisi. You can find out the meaning of the expression text. Kalian akan mengetahui makna dari teks eksposisi itu apa. Kemudian, you can know the characteristic of expository text. Kamu juga akan mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang ketiga yaitu ada struktur teks eksposisi. You can understand the structure of the exposition text. Kemudian yang terakhir ada kaidah kebahasaan. You can understand the linguistic rules of the exposition text. Oke, yang pertama kita akan ke pengertiannya terlebih dahulu. So, teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi atau pengetahuan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca yang bersifat mempengaruhi. Jadi, teks eksposisi itu hampir sama dengan teks iklan ya. Kalau teks iklan itu hanya singkat, tidak dengan penjelasannya apa. Kalau teks eksposisi itu dengan penjelasannya. Oke, yang kedua ada ciri-ciri teks eksposisi. 1. Memberikan informasi atau pengetahuan. Informasi dari teks eksposisi dapat menambah wawasan dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ayo kita membersihkan lingkungan, kemudian stop narkotika and stop smoking in area. Kemudian ada menggunakan yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku dimaksud adalah bahasa yang sesuai dengan KBBI atau PUEBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan untuk PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu yaitu EYD, yaitu Pedoman Ejaan ya, pada tahun 1972 yaitu disebut EYD, namun sekarang sudah berubah menjadi PUEBI. Kemudian yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Dalam teks eksposisi berisi fakta-fakta yang didukung dengan data yang akurat agar bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya dipertanggungjawabkan itu ketika kita menyampaikan kepada publik atau ketika akan mempublikasikan lewat internet ataupun media cetak lainnya, teks eksposisi itu haruslah didukung dengan fakta-fakta dan dengan data yang akurat supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca, tidak salah paham mengartikannya. Kemudian bersifat objektif dan tidak memihak. Teks eksposisi haruslah bersifat objektif karena terdapat fakta dan data serta tidak memihak salah satu atau beberapa kepentingan. Maksudnya tidak memihak itu jadi tidak tidak sesuai dengan pendapat. Jadi tidak memihak itu jadi bersifat netral, tapi haruslah dengan pendapatan yang didukung dengan teori-teori yang lain, yang teori yang sudah ada. Kemudian ada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis dalam teks eksposisi itu merupakan sebuah pengenalan isu atau gagasan utama secara umum yang akan dibahas. Kemudian ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, fakta yang terjadi, kemudian informasi hasil temuan dan pernyataan para ahli. Kemudian penegasan ulang.
Nah, penegasan ulang dalam teks eksposisi berisi penutup simpulan dengan tujuan memberikan penegasan terhadap pendapat awal dan penyajian simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang telah dibahas. Nah, kemudian ada struktur kaidah kebahasaan ya, atau kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang dibahas. Misalnya seperti sektor kehutanan, kemudian penebangan liar, hutan lindung, kehutanan masyarakat, ekowisata, dan sebagainya. Kemudian kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi, misalnya saja seperti jika kata-katanya ya karena, sebab, akibatnya, dengan demikian, dan oleh karena itu kata-katanya ya. Kemudian kata-kata yang berhubungan dengan kronologis atau yang menyatakan waktu. Kemudian terdapat juga kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contohnya seperti akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya. Nah, untuk kata kronologis itu ya seperti pada waktu-waktu tertentu, misalkan pada siang hari, ataupun sore hari, atau keterangan tempat juga bisa. Kemudian kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa. Contohnya kata-katanya menyimpulkan, memperkirakan, mengharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menyedihkan, menduga, mengasumsinya, dan sebagainya. Jadi untuk kata kerja mental itu, jadi misalkan contoh dalam teks eksposisi, kalau menyedihkan itu seperti kondisi banjir, misalkan kata-kata temanya. Tapi nah, dalam teks eksposisi itu juga dijelaskan bagaimana. Kemudian menduga, penulis juga menduga bahwa hal tersebut bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kata rujukan atau kata yang menghubungkan suatu informasi atau pendapat seseorang. Contohnya, kata-katanya yaitu berdasarkan data yang telah didapat, atau kalau merujuk pada pendapat, biasanya untuk merujuk pada pendapat itu dihubungkan dengan teori yang sudah ada, misalkan dari teori para ahli atau teori dari pendapat orang lain. Kemudian untuk kata persuasif biasanya juga memakai kata-kata persuasif untuk mengajak dalam teks eksposisi tersebut. Contohnya sebaiknya, kemudian diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Misalkan contoh untuk sebaiknya. Sebaiknya kita jangan membuang sampah pada selokan. Nah, itu contohnya, itu kan bersifat mengajak. Kemudian yang terakhir yaitu ada kata denotatif. Merupakan kata yang bersifat penjelasan sesuatu agar bisa dipahami atau berupa makna yang sebenarnya. Jadi kata denotatif itu merupakan suatu penjelasan yang sangat khusus ya untuk suatu dalam teks eksposisi. Ya, mungkin materi dari Ibu sekian, cukup sampai di sini. Bila ada yang bertanya, boleh di WhatsApp di grup atau Japri melalui Ibu. Ya. Sekian, terima kasih materi dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.